Rasa nyaman membuat orang tuh merasa, udah maksimal. Gue udah duduk di posisi yang udah enak banget. Gaji udah gede, harta udah banyak. Rasa nyaman ketika orang merasa enough, udah maksimal banget. Dia punya rasa nyaman yang membuat dia akhirnya udah gak berusaha lebih. Udah gak mau kerja keras lagi. Rasa nyaman itu membuat potensi mati. Tapi rasa tidak nyaman justru yang mengeluarkan potensi yang sebelumnya kita gak sadari. Pergumulan hidup kita lah yang membuat kita jadi belajar mengandalkan Tuhan. Rasa tidak nyaman itu baik. Yesus gak pernah menawarkan rasa nyaman. Makanya khotbah gak boleh berkat melulu. Karena orang Kristen jadi memble. Masalah dikit, menyerah, meninggalkan Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada gereja-gerejaan. Memble. Yesus sendiri memberi teladan kepada kita. Dia meninggalkan rasa nyaman untuk turun dari sorga ke dunia. Untuk mati dan menebus dosa-dosa kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema out of comfort zone, keluar dari rasa nyaman. Saya yakin ini pesan Tuhan karena pagi-pagi hari Sabtu saya dibangunkan subuh-subuh dan Tuhan mengajari saya ini, memaksa saya bangun dan menyiapkan ini buat Anda. Semua orang pasti cari rasa nyaman. Orang beli baju, cari yang nyaman dipakai. Orang cari sepatu yang nyaman dipakai. Orang beli tempat tidur, cari yang nyaman ditidurin. Bahkan kalau kita cari teman yang bikin kita rasa nyaman, betul? Cari sofa pun gimana pilih sofa? Kita dudukin, enak gak ya, betul? Semua orang cari rasa nyaman, bahkan untuk sebuah rasa nyaman, orang siap bayar lebih. Contoh, orang siap bayar bisnis kelas yang harganya mungkin berkali-kali lipat dari ekonomi. Orang bisa bayar hotel bintang 5 yang harganya mungkin sangat mahal. Orang bisa keluar uang lebih buat beli ranjang yang mahal. Semua demi sebuah rasa nyaman. Tapi dalam kehidupan, tahukah Anda bahwa rasa nyaman membuat orang jadi malas? Ada plus and minus. Dalam Amsal 6 ayat 9 kita lihat firman Tuhan. Sama-sama baca ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Pernah dengar istilah posisi udah PW nih? Ya? Udah PW nih, udah nyaman banget. Biasa kalau udah nyaman banget orang malas bangun. Rasa PW bikin orang malas beranjak. Waktu kita lagi di rumah nonton TV, Netflix gitu kan. Duduk di sofa, tiduran di sofa. Angkat kaki, makan popcorn. Begitu dipanggil mama, sayang naik ke sini. PW mah. Udah PW, malas banget bangun, betul gak? Ngerasa nyaman membuat orang malas beranjak. Kita kalau udah tidur gitu ya, apalagi dingin gitu. Mesti bangun, alarm udah mau bunyi 10 menit tapi kita kebangun duluan. Pernah gitu? Tadi pagi saya gitu. Rasanya gini, biarin 10 menit worth it, tidur lagi. Tarik selimut lagi. Kita cari, aduh udah nyaman nih. Kalau udah nyaman orang malas bergerak. Well, lihat anak-anak. Anak-anak yang dimanjakan dengan kenyamanan. Biasanya tumbuh jadi anak yang gak mandiri, malas. Perhatikan anak-anak yang udah biasa diurusin sama neni, sama pengasuh. Apa yang terjadi waktu lebaran? Neninya pulang. Apakah anak-anak itu punya kesadaran bantu mamanya nyapu ngepel? Anak-anak ada yang punya kesadaran ambil makanan sendiri? Nggak usah disuapin, nggak usah pakai pesawat terbang, ngung, gitu. Ada? Kami kan tinggal di Australia lama. Anak-anak di sana dari bayi udah duduk makan sendiri, didudukin di kursi bayi, biarpun belepotan, celemotan mereka makan sendiri.
Anak-anak kecil udah dilatih kalau habis makan taruh piring di tempat cuci piring. Meskipun mungkin mereka belum bisa cuci piring. Ya, tapi ada di reels baby ditaruh di tempat cuci piring dia bisa cuciin ya, lucu ya. Kemudian anak-anak itu terbiasa mandiri nyiapin bukunya sendiri ya. Kemudian turun ke bawah pakai sepatu sendiri. Beda sama anak-anak di Indonesia yang dimanjakan dengan neni. Well, bahkan kita temukan anak-anak muda yang harusnya sudah bekerja. Tapi karena dimanjakan dengan kenyamanan fasilitas orang tua, biasanya sampai umur 25 juga gak kerja. 27 gak kerja, 30 gak kerja. Nah, 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata apa? Sebab juga kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Dengar baik, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau orang gak mau kerja, dia gak boleh makan. Nah, ada seorang ibu menangis kepada saya, dia sudah cukup berumur, anaknya sudah umur 30-an, tidak mau bekerja. Tiap hari di rumah kerjanya main game. Kalau dipanggil marah, disuruh berhenti main marah. Saya bilang gini, jangan dikasih duit. Internet di rumah diputusin. Saya masih gak bilang jangan dikasih makan loh. Supaya, oh bu nanti dia marah. Gak apa-apa, kalau dia marah ibu bilang kamu kerja. Beli pulsa sendiri. Firman Tuhan lebih tegas lagi. Rasul Paulus mengatakan kalau orang gak mau kerja janganlah ia makan. Jadi kalau ada anak-anak Anda di rumah, keponakan, adik yang sudah harusnya bekerja tapi tidak mau bekerja alias MALES, malas, jangan dikasih makan. Kenapa? Amsal 16 ayat 26, mari kita lihat. Amsal 16 ayat 26 sama-sama. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Rasa lapar itu bikin orang dipaksa kerja. Kita kerja buat apa? Buat makan. Mencukupi kebutuhan hidup, betul? Itu nomor 1 dulu dong. Kalau gak ada tagihan yang mesti dibayar, beras gak usah beli, lauk gak usah beli, kerja gak? Enggak lah, siapa yang mau kerja? Enakan gak usah kerja. Makanya goal setiap kita pensiun dini. Bukan gitu? Dengar baik, rasa nyaman membuat orang tuh merasa, udah maksimal. Gue udah duduk di posisi yang udah enak banget. Gaji udah gede, harta udah banyak. Rasa nyaman ketika orang merasa enough, udah maksimal banget. Dia punya rasa nyaman yang membuat dia akhirnya udah gak berusaha lebih. Udah gak mau kerja keras lagi. Rasa nyaman itu membuat potensi mati. Tapi rasa tidak nyaman justru yang mengeluarkan potensi yang sebelumnya kita gak sadari. Rasa tidak nyaman memaksa kita untuk mau berusaha lebih. Making great effort. Contoh. Orang biasanya bisa lari lebih kencang ketika dikejar anjing. Bener gak? Biasanya kalau disuruh lari, capek lutut udah sakit, badan berat. Begitu anjing, wah itu larinya cepat banget. Ada potensi yang sebelumnya tidak disadari. Rasa tidak nyaman mengeluarkan itu dari orang. Kemudian, waktu saya di Australia, tahun 96 saya berangkat. Orang tua saya tidak support saya lagi tahun 97. Jadi tahun 97-an saya udah harus cari kerja. Saya kerja pertama kali jadi kasir supermarket. Bayangin, dari gak pernah kerja sama sekali, anak baru gede umur 18 tahun suruh kerja. Apa yang membuat saya mau kerja? Karena orang tua gak kirim uang lagi. Karena orang tua saya berhenti support saya. Sedangkan ada uang sekolah yang harus dibayar, ada sewa apartemen yang harus dibayar, ada transport ke sekolah yang harus saya bayar. Dan saya harus nyicil uang sekolah saya untuk semester depan. Rasa gak nyaman mengeluarkan potensi yang kita punya. Yang sebelumnya saya pikir, saya emang gak bisa kerja. Rasa nyaman
mematikan kekreativitasan kita. Ketika orang sudah mulai nyaman, dia udah habis ide gitu. Coba misalnya usahanya nggak jalan atau baru mulai, biasanya on fire, ide banyak. Tapi ketika orang mulai merasa nyaman, kayak kekreativitasannya berhenti. Udah nggak jadi kreatif lagi. Saya kasih contoh. Ada seorang staf yang selama dia ikut saya suruh dia kerjain apapun, nggak dikerjain. Saya suruh dia, ayo lakukan ini, nggak dikerjain. Tapi karena toleransi saya cukup tinggi, bertahun-tahun dia nggak buat yang saya suruh. Saya akhirnya lupa dan ya udahlah gitu. Kemudian satu hari saya udah jengkel. Saya bilang ini, mulai hari ini kamu bekerja part time aja. Gaji kamu akan dikurangi. Karena buat apa kamu kerja full time kalau kerjaan kamu nggak kamu buat gitu. Apa yang jadi tanggung jawab kamu nggak kerjakan. Mendingan kamu part time aja. Pucat dia langsung. Saya heran ya, dalam pengalaman hidup saya, cuma uang yang bisa menggertak orang. Ketika duit mau dikurangin atau gaji mau dipotong, baru staf itu nurut. Heran saya. Berarti orang-orang seperti ini hidupnya dipimpin oleh uang. Cuma uang yang bisa mimpin dia. Begitu saya bilang part time, berarti part time kan gaji berkurang dong. Langsung berubah. Dibuat yang saya suruh. Heran. Rasa tidak nyaman akhirnya membuat orang yang tadinya kreatif jadi kreatif. Karena supaya dia gak kehilangan pekerjaan. Apa yang tidak ada bisa jadi ada. Udah kayak Tuhan gitu. Rasa tidak nyaman tuh hebat gitu. Rasa nyaman bikin orang tuh jadi pemilih. Piki. Mentang-mentang banyak yang naksir, milih. Yang ini kependekan, yang itu ketinggian, yang ini kekurusan, yang itu kegendutan, yang itu keiteman, yang itu keputihan. Terlalu banyak pilihan. Rasa nyaman. Gue cantik pasti banyak yang mau. Nyaman. Ya kan? Begitu usia udah mulai naik. Kepala 3. Biar lu cantik karena lu pemilih. Bisa 30 masih single. Jangan tersinggung loh ya. Saya gak nyinggung siapapun. Tapi begitu angka 3. Mulai diusik rasa nyamannya. Betul? Waduh udah sacap nih. Masa gak kawin-kawin? Punya anak tuh gimana? Udah mulai turunin standar. Sama, karena banyak uang, orang punya banyak pilihan mau makan apa, betul? Karena rasa nyaman, biasanya orang jadi pemilih. Jadi karena banyak pilihan, jadi bingung mau makan apa, bener gak? Tiap hari kita bilang, aduh mau makan apa ya? Ada uang soalnya, betul gak? Saya tiap hari bingung mau kasih makan anak saya apa gitu. Udah bosen semua makanan. Tapi ketika orang tidak punya banyak pilihan, tidak punya uang, tidak nyaman, dia nggak jadi pemilih, makan apa aja yang ada. Betul nggak? Waktu masih susah, Jojo saya kasih apapun makan. Saya masak gak enak pun dia telan. Saya kan ngirit waktu awal pelayanan di Bandung, ya kan? Di Bandung kita kan teruncup tuh, terjun payung dari Australia penghasilan ribuan dolar, gaji berapa waktu itu sebulan. Saya ngirit beli sayur, beli ikan, beli ayam yang penjantan 10.000 satu ekor yang kecil tuh. Ikan 10.000 yang ikan apa tuh kembung. Saya masakin enak gak enak, dia diem aja. Begitu ada duit lebih, kok hambar sih, lidah Manado. Kalau gak rica gak enak. Saya bilang darah tinggi loh asin-asin, betul gak? Kalau kita masak gak boleh terlalu asin, harus pas gitu. Tapi buat Jojo kurang asin, garam. Not good. Tapi karena banyak pilihan. Orang kalau tidak nyaman, gak punya duit, gak bertingkah biasanya. Rasa nyaman membuat kita berhenti cari Tuhan. Gak ada masalah. Suami baik, istri baik, anak nurut, sekolah pinter. Usaha lancar, kerjaan tokcer, rasa nyaman. Biasanya mulai berhenti cari Tuhan, doa juga udah pendek-pendek. Nyembah Tuhan,
Biasa, gak sepenuh hati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Udah biasa. Tapi kalau lagi gak nyaman, yang jomblo gak laku-laku, penyakit datang, dipecat dari kerjaan, toko sepi, anak bandel, suami jahat, istri cerewet. Cari Tuhan tuh beda. Sungguh besar pengorbananmu. Wah, nangis. Lagi 60 menit ada yang teriak nangis gitu. Pasti lagi gak nyaman. Bukankah iman kita bertumbuh karena badai kehidupan? Pergumulan hidup kita lah yang membuat kita jadi belajar mengandalkan Tuhan. Rasa tidak nyaman itu baik. Mari kita lihat Lukas 9. Tentang hal mengikut Yesus. Ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Hebat ya. Lalu jawaban Yesus apa? Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus sebut gini, ketika kita mau ikut Yesus, saya kasih tahu, Yesus gak pernah menawarkan rasa nyaman. Makanya khotbah gak boleh berkat melulu. Karena orang Kristen jadi memble, kayak anak yang manja itu loh. Masalah dikit, menyerah, meninggalkan Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada gereja-gerejaan. Memble. Tiba-tiba misalnya AC padam, satu karena rusak. Ici panas, gak mau ke gereja lagi. Orang kalau imannya gak kuat sama Tuhan, terlalu pemilih. Gereja kan sekarang banyak, milih. Masalah dikit, sama teman udah gak mau gereja lagi. Kristen memble. Sedangkan Yesus itu kalau kita mau ikut dia tidak tawarkan kenyamanan. Dia gak tawarkan masa depan kamu akan digaji sekian. Kamu akan saya kasih rumah, saya kasih mobil. Yesus sendiri memberi teladan kepada kita. Dia meninggalkan rasa nyaman untuk turun dari sorga ke dunia, untuk mati dan menebus dosa-dosa kita. Kalau saya meninggalkan kenyamanan dari Australia pulang ke Jakarta, gak ada apa-apanya dibandingin pengorbanan Yesus meninggalkan sorga untuk jadi manusia dan mati untuk dosa kita. Filipi 2. Hendaklah kamu, dalam ayat kelima, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan, Yesus aja meninggalkan semua rasa nyaman untuk mati buat kita. Saya pengen conclude dengan ini. Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita mau menghidupi panggilan Tuhan atau rencana Tuhan dalam hidup kita, merupakan sesuatu yang nyaman, cocok buat kita. Biasa kan kita gitu ya, kita kalau kerja, gue cocok di sini gitu. Hal yang kita sukai gitu dari awal, sejak awal, excited kita suka. Dan buat kita tuh easy, gampang mengerjakannya. Tapi saya belajar dalam hidup saya justru ketika Tuhan memanggil saya, hal yang pertama adalah justru saya harus keluar dari rasa nyaman. Dari hidup yang mewah, dari hidup yang serba berkecukupan, saya harus mulai dari bawah. Tuhan memanggil saya untuk keluar dari rasa nyaman. Tahukah Anda, sejujurnya pada awal-awal waktu saya sedang merintis Yayasan Tangan Pengharapan, di tahun pertama 1, 2, 3, saya sempat berpikir, setelah jalan kurang lebih 3 tahun waktu itu ya, lebih baik saya gak usah ke pedalaman deh.
Saya kirim aja staf kameramen yang pergi. Kan cuma butuh ambil gambar, nanti saya di Jakarta saya tinggal lihat videonya. Kenapa begitu? Karena saya harus keluar dari rasa nyaman kalau saya ke pedalaman. Saya itu orangnya jijian. Dan gak suka kotor dan berantakan. Nah, ketika harus ke pedalaman, itu yang pertama melelahkan. Perjalanannya jauh, makan waktu. Transportasinya ganti-ganti. Kotor. Kapal yang saya tumpangi penuh dengan ludah. Ada satu kali itu satu kapal kayu dari Padang ke Mentawai. Saya harus nyebrang 10 jam itu di malam hari. Itu bersama dengan ternak-ternak, bayangin. Baunya kayak apa? Nggak ada sofa. Duduk tuh kursi plastik yang udah pecah-pecah. Dan nggak bisa tidur semalam-malaman. 10 jam. Nggak enak. Jauh. Makan waktu. Dan medannya nggak mudah. Waktu ke Papua, saya ingat tuh saya nyebrang naik kapal laut. Dari Biak ke Manokwari kalau nggak salah. Zaman itu masih naik kapal laut. Kami kan traveling dengan budget seadanya. Tahu saudara? Itu orang-orang makan sirip pinang buang ludah di mana-mana. Gak ada 10 senti gak ada ludah tuh gak ada. Jadi saya nginjak lantai itu dengan, aduh, ini ludah orang semua nih sepatu gue gitu kan ya. Begitu masuk ke dalam kapal saya kaget. Jalan buat kita penumpang lewat aja tuh ditidurin sama orang-orang. Mereka tidur dan duduk dengan kain tikar digeletakin. Mereka hamba sama anak-anak mereka di lantai kapal gitu. Jalan aja susah, baunya minta ampun. Masuk ke kapal laut, kita udah bayar yang VVIP, dalamnya kecoa semua. Sampai di Manokwari, saya tinggal di rumah orang. Minta maaf, namanya sederhana tapi luar biasa. Kamar dia kasih kita pakai, itu ada AC. Saya juga heran. Orang sederhana tapi kamarnya ada AC, luar biasa. Saya udah pikir oke lah, mantap lah ini. Begitu mau ke kamar mandi ada tantangan. Antara rumahnya dan kamar mandinya agak jauh. Ada anjing di situ. Nah saya takut anjing. Kalau anjingnya kayak cocok gitu tenang, saya suka. Saya pegang-pegang, lucu teddy bear. Tapi kalau anjingnya agresif kayak kancil gitu ya. Yang guguk-guguk, bawel, terus mau jilat, mau nomplok, saya takut. Makanya saya agak takut sama orang agresif. Nah, jadi saya tiap kali mau ke toilet suruh Jojo yang temani. Mandilah kami berdua. Suami istri toh. Nah, yang masih single jangan. Ya. Begitu sampai di kamar mandinya, gelap. Lampu kuning remang-remang. Ada bak mandi besar sebesar peti mati. Toiletnya jongkok tapi injakannya rata sama lantai. Bingung kan? Kita ini tantangan. Saya besar, ke toilet tuh duduk. Begitu suruh jongkok kesemutan gak bisa bangun. Pas mau mandi, saya pikir udahlah kan gelap gak lihat apa-apa. Mandi aja, duduk keramas, sikat gigi segala macam. Oke aman, tidurlah kami. Besok paginya, Jo aku kebelet Jo, toilet Jo, bangun temenin. Ada guguk, Jojo yang hus gitu. Saya ikut di belakangnya gitu, masuk kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi, ada sinar matahari menerangi bak mandi. Di situ baru mata saya terbuka. Ada jentik-jentik nyamuk naik turun. Banyak satu bak gitu. Dan baknya dalamnya hitam ternyata warnanya. Airnya gak jelas lagi. Saya lihat toiletnya, kaget. Ternyata udah kuning hitam gak jelas. Saya langsung buka pintu. Ibu maaf, punya ember putih kah? Kita boleh pinjam. Dia bilang, oh kalau ember putih kita tidak ada Ibu Heni. Adanya ember pink tapi sudah agak putih. Oh boleh. Pinjam ya? Oke, pinjam. Apa yang saya lakukan? Saya tunggu tuh uget-uget turun ke bawah. Saya ambil air, masukin ember. Ember putih tuh biar saya bisa lihat ada yang masuk gak gitu loh. Kemudian saya tunggu dia turun, saya ambil. Saya isi sampai 1 ember, baru saya mandi dari situ. Saya kebayang malam gue sikat gigi. Bayangin. Haleluya. Nah sekarang saya pergi ke pedalaman. Itu kan pusatnya malaria. Ya kan? Indonesia Timur tuh pusatnya malaria. Jojo udah kena. Saya tiap kali pulang, kaki kanan kiri budukan. Ngerti budukan? Digigitin ages loh. Ngerti ages gak?
Yang kayak nyamuk tapi kecil, kalau gigit sakit banget tuh. Yang bisa bisul-bisul. Itu satu kaki 25 gigitan kali. Di muka satu, di tangan berapa. Jadi gak nyaman sama sekali. Makanya baru mikirin perjalanannya aja saya udah males. Baru mikir mau pergi aja udah capek. Nyebrang naik kapal laut. Di sana sini, ombaknya tinggi-tinggi. Saya kan gak jago berenang. Saya pikir Tuhan nih manggil aku nih sadis juga ya. Semuanya gak nyaman buat saya. Tapi yang bikin saya semangat untuk pergi terus dan kadang-kadang lupa pulang adalah ketika saya ketemu anak-anak di pedalaman yang membutuhkan kasih dan pertolongan saya. Waktu saya lihat mata mereka yang polos, lugu. Mereka nggak bersalah, tapi mereka korban ketidakadilan sosial di negara kita. Hati saya terbakar untuk terus kembali dan menolong mereka. Itu yang bikin saya balik terus. Meskipun nggak nyaman. Karena dari awal Tuhan panggil saya buat Indonesia. Tuhan kasih saya ayat Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Makanya Yayasan Tangan Pengharapan bantu semua anak dari semua daerah agama apapun. Saya tidak lelah karena Tuhan kasih ayat ini buat saya. Rasa tidak nyaman itu mengeluarkan potensi dan memaksa kita untuk cepat beradaptasi. Karena gak nyaman kita gak punya pilihan, jadi mau gak mau kita beradaptasi. Rasa gak nyaman itu membuat kita jadi kuat. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi dari South Africa. Dia ketemu saya sama suami dan dia bilang gini sama saya. It was a long time ago, 2009. Dia bilang gini, God will use you to preach the gospel. Tuhan akan pakai kamu untuk memberitakan Injil. Kamu akan berkhotbah bukan dari buku, bukan dari orang, tapi dari Roh Kudus. Jadi saya tidak akan copy khotbah orang lain, saya tidak akan khotbahkan dari buku, tapi saya akan dapat pewahyuan dari Roh Kudus. Nah, waktu itu saya sudah khotbah keliling. Nah, di awal pelayanan saya sebagai seorang pengkhotbah, ini saya cerita dua sisi. Tangan Pengharapan yaitu panggilan saya dan pengkhotbah sebagai panggilan saya. Dua-duanya berangkat dari rasa tidak nyaman. Di awal pelayanan saya sebagai seorang pengkhotbah, sejujurnya, ini sejujurnya, saya tidak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Pertama, saya dituntut untuk konsisten. Sedangkan saya tuh orang yang moody, susah konsisten. Jadi kalau suruh belajar firman, dulu di gereja, sekarang juga ya pasti banyak gereja lakukan ini. Kita kan ada pembacaan Alkitab 1 tahun tuh, ya kan? Nah tiap hari kan dikasih target harus baca berapa pasal gitu kan. Nah saya itu udah sering ikut. Saya ngikutin gitu ya. Tapi selalu gak bisa catch up, gak bisa selesai. Karena itu saya sering merasa tertuduh. Saya takut kalau sampai gembala saya tanya, kamu udah sampai mana? Kamu udah kelar belum baca Alkitab? Kan orang-orang yang sok rohani dan agamawi selalu bertanya, kamu udah baca Alkitab sampai habis? Berapa kali gitu kan? Saya udah pernah 1 kali aja. Tapi saya merasa tertuduh ketika saya tahu semua orang bisa baca. Ikutin yang renungan harian itu. Saya gak bisa, saya merasa, gue parah banget sih. Lah model kayak gini suruh khotbah. Saya pikir kenapa ya, what's wrong with me ya? Ada yang seperti saya? Susah ngikutin pembacaan kitab tahunan? Saya kasih tahu. Tuhan itu ngajarin saya. Nggak usah paksa baca itu kalau memang kamu punya cara yang berbeda. Apa yang bikin saya nggak bisa catch up orang lain adalah ini. Tiap kali saya bacanya lama. Karena tiap kali saya baca, Roh Kudus ngajarin saya sesuatu. Baca 1 ayat ada pewahyuan, baca 1 ayat ada pewahyuan. Nanti saya bisa pindah cari ayat yang lain yang ada hubungan dengan ayat itu. Jadi lama bacanya. Kalau saya mesti ngikutin pembacaan Alkitab setahun begitu, saya bisa stres, gak nyaman. Akhirnya saya ngerti Tuhan ngajarin saya lewat firman Tuhan.
Dan saya santai, saya baca dengan perenungan. Karena firman Tuhan harusnya dikunyah, direnungkan. Makanya saya siapin khotbah itu bisa berhari-hari. Karena direnungkan. Saya baca materi ini sampai 5 kali. Gak nyaman, tapi saya tahu terasa tidak nyaman itu Tuhan pakai untuk saya konsisten belajar firman Tuhan. Belajar firman terus. Karena Tuhan mau jadiin saya seorang pengkhotbah. Dan saya bersyukur kalau hari ini khotbah-khotbah saya banyak memberkati orang-orang di luar sana. Amen. Dan di dalam sini. Amin. Haleluya. Semua kemuliaan buat Tuhan. Saudara bisa lihat, rasa tidak nyaman bisa Tuhan pakai untuk mengeluarkan potensi kita untuk jadi berkat buat orang lain. Apalagi yang bikin saya gak nyaman jadi pengkhotbah. Sebagai pengkhotbah perempuan ada tekanan yang besar, you know. Saya pernah dibanding-bandingin sama pendeta perempuan lain. Katanya, Ibu Heni hampir secantik dia. Apaan sih? Udah dengerin khotbahnya aja. Seorang pendeta perempuan, pengkhotbah, itu dituntut harus kelihatan cantik di mimbar. Ada salah sedikit aja lipstik di gigi, udah diomongin. Rambut keriting diomongin. Apapun diomongin. Gendut dikit diomongin. Banyak yang bilang saya gendut di sosmed, bodoh amat. Lagi ngurusin badan, don't worry. Makanya jangan kirim makanan terus. Nah, saya gak nyaman, kenapa? Saya itu keramas tiap hari. Dari kecil. Katanya bisa rontok, enggak tuh rambut saya banyak. Tiap pagi saya harus keramas. Nah, kalau pelayanan itu kan pagi. Jam 6 itu sudah khotbah biasanya. Ibadah udah mulai jam 6. Atau gereja lain ada jam 8, saya harus bangun subuh jam 4. Bayangin tiap hari Minggu tuh penderitaan buat saya. Menderitanya apa? Kadang-kadang dari Jumat saya sudah harus terbang keluar kota meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil. Ninggalin mereka tuh berat. Harga termahal yang saya bayar. Saya udah pernah khotbahkan ini. Terus harus berangkat ke kota yang saya gak pernah pergi. Saya gak kenal orang-orang di sana. Nah saya udah pernah cerita, saya tuh sebenarnya aslinya introvert. Jadi tempat baru, sendirian lagi, gak ada Jojo. Ketemu dengan orang baru, aduh saya susah banget, saya tuh worry gitu loh. Aduh gue nih bakal tinggal di mana, yang jemput gue siapa, orangnya asik gak ya. Saya kaku orangnya, kalau dijemput dan saya gak kenal, biasanya saya diem. Kadang-kadang karena grogi, saya ngomongnya jadi banyak. Saya orangnya gak bisa basa-basi, jadi ketika duduk di mobil, halo, ya, ibu anaknya berapa? Ya 3, ya. Suami di mana? Pelayanan, ya. Ibu asli mana? Jakarta, ya. Gitu terus, jadi gak pinter ngomong gitu loh. Saya bingung kalau saya tanya dia, ibu anaknya berapa? Emang buat apa? Kan gue ketemu dia sekali doang. Beda orang. Super ramah, super not ramah. Saya tertekan banget tiap kali harus pergi ke tempat baru sendirian. Gak ada Jojo. Gak nyaman. Ketemu orang baru tuh gak nyaman buat saya gak suka basa-basi. Bangun pagi-pagi jam 4 keramas tuh harus blow rambut. Sampai pegel. Sampai keringetan. Masih belajar dandan. Dulu saya belum jago dandan. Saya lihat di kamera, waduh kok bayangan kontur hitam banget di sini. Konturnya gede banget di pipi kanan kiri. Aduh malu aku. Ada tekanan tersendiri buat seorang pengkhotbah perempuan. Gak boleh gemuk lah, segala macem lah, bajunya harus bagus lah. Jadi pengkhotbah tuh ribet buat saya. Saya selalu menolak kok. Dulu Jojo Kak bilang, nih ada undangan khotbah. Dan dia suka nakal. Dia suka masukin di kalender kami yang kami share tanpa sepengetahuan saya. Jadi tiap pagi saya harus cek jadwal. Saya hari itu khotbah di mana gitu, bayangin. Dia paksa saya khotbah terus, saya jengkel sama suami saya. Kenapa sih? Aku gak suka khotbah. Aku gak suka. Orang saya tuh gemeteran mau naik mimbar tuh tangan dingin gitu. Saya doa sebanyak praise and worship. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya gak tahu mau khotbah apa. Tuhan kalau Tuhan gak tolong. Saya gak tahu loh ya mau khotbah apa. Saya gitu. Saya stres banget. Nah satu kali teman saya bilang gini. Kayaknya kalau kamu stres berkhotbah. Kayaknya kamu bukan di situ deh tempatnya. Dia bilang gitu. No, ini yang saya mau bukakan. Kadang-kadang proses tidak nyaman itu membuat Tuhan membantu kita mengeluarkan potensi yang sebenarnya kita punya. Mengembangkan kapasitas kita. Dan membuat kita jadi tajam di situ.
Rasa nggak nyaman itu bagus supaya kita mau bangkit dan belajar. Kadang-kadang yang membuat kita rasa nggak nyaman tuh kita malas. Nah, saya belajar bahwa ketika saya mulai khotbah terus, jam terbang makin banyak, saya sadari ternyata saya menikmati. Makanya kalau nggak dikasih timer, saya khotbah nggak berhenti. Ternyata saya menikmati. Saya seneng ngajar. Tapi tantangannya banyak ketika menghidupi panggilan Tuhan. Anda harus tahu bahwa kalau pendeta tuh nggak tenar, khotbah di sebuah gereja tuh kurang dihargai. Perlakuannya beda. Saya bisa merasakan. Di awal-awal saya nggak dikenal, perlakuannya beda, baik dari pengerja maupun gembala. Hotelnya juga beda. Kalau sekarang udah dikenal, perlakuannya juga lebih luar biasa. Tapi saya ingin katakan gini, Tuhan bikin saya melewati masa-masa nggak nyaman itu sebagai proses perendahan hati. Waktu saya diperlakukan dengan tidak baik, waktu saya harus keliling jualan merchandise Tangan Pengharapan, sebagai seorang perempuan, gak nyaman. Tapi saya tahu Tuhan sedang melatih saya, supaya saya konsisten belajar firman, supaya saya mengembangkan kapasitas hati saya, supaya saya mengasihi lebih banyak orang, supaya saya belajar menemukan sesungguhnya panggilan Tuhan ini buat saya, dan saya jadi maksimal dan tajam di situ. Jangan pikir kalau apa yang kamu kerjakan hari ini membuat kamu gak nyaman, kamu pikir kamu salah tempat. Kamu harus uji lagi. Kamu gak nyaman itu apa karena kamu malas? Apa kamu sudah berhenti berusaha? Mungkin kamu sudah gak kreatif lagi, kamu gak tajam lagi. Atau memang Tuhan mau kamu mengembangkan diri. Mari coba uji. Tuhan memberikan upah kepada mereka yang mau keluar dari rasa nyaman. Saya percaya kalau hari ini saya menikmati jerilalah saya dan suami 16 tahun dalam kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kami mau keluar dari rasa nyaman. Kalau saya sama Jojo nggak memutuskan untuk meninggalkan Australia tahun 2006 bulan Januari, mungkin hari ini kami nggak lihat Tangan Pengharapan bisa nolong ribuan anak di Indonesia. Kami nggak lihat ada jemaat Impact Community Indonesia yang hari ini Tuhan berkati dengan luar biasa. Saya bersyukur Tuhan baik. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau dalam ketidaknyamanan kami, Tuhan mau proses kami. Supaya kami belajar terus mengandalkan Tuhan. Kami gak tinggi hati. Kami gak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami bersyukur kalau lewat rasa tidak nyaman, Tuhan sedang mengembangkan kapasitas kami, mengeluarkan potensi yang terbaik dari dalam diri kami. Dan Tuhan sedang terus membentuk kami untuk jadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan, kami berserah. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Hari ini apapun yang jadi proses yang kamu sedang alami, mari bawa dalam Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa buat apapun yang sedang digumulkan oleh umat-Mu, supaya Tuhan menolong mereka melewati semuanya. Ada kapasitas yang diperbesar, ada pengurapan yang memampukan, ada kekreativitasan yang banyak. Tuhan hujani mereka dengan inspirasi, supaya hidup mereka terus tajam, jadi berkat, dan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah jadi kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday.